Seorang ibu muda bernama Islamiah beserta balitanya nyaris terpanggang dalam kebakaran sebuah kos-kosan di lantai 2 di kawasan Wonokromo, Surabaya pada Jumat 20 Januari. Korban mengaku menyadari kamarnya terbakar setelah mendengar suara ledakan keras. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Untuk mengetahui informasi terkait peristiwa, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Luhur Pambudi, reporter dari Tribun Jatim. Silakan laporannya rekan Luhur. Oke, baik Rima. Jadi sebuah kamar, salah satu kamar ya di bangunan kosan 2 lantai yang berlokasi di Jalan Raya Jetis Kulon 1, Wonokromo, Surabaya pada Jumat sore kemarin terbakar. Dan informasinya dan juga diperkuat dengan pantauan kami di lokasi, kobaran api melumat seisi barang di dalam kamar yang berukuran 3 kali 3 meter di lantai dasar bangunan kosan tersebut. Kamar yang terbakar itu dihuni oleh Nova Lindo beserta istrinya Islamia dan seorang anaknya berusia 4 tahun. Mereka merupakan penjaga sekaligus penanggung jawab bangunan kosan yang ditunjuk oleh si pemilik dari bisnis kosan tersebut. Kebakaran itu diketahui terjadi sekitar pukul 15.00. Jadi Islamia saat itu memang sedang memomong anaknya yang saat itu sedang tertidur di area tengah ruang tamu di bangunan kosan seluas 20 meter kali 20 meter tersebut. Kemudian ia mendengar suara ledakan mirip ledakan bahan truk yang menurutnya begitu cukup kencang. Kemudian merasa ada yang tak beres, Islamnya akhirnya berusaha untuk mencari sumber suara tersebut. Namun saat melihat ke kamar kosannya, ternyata kobaran api sudah muncul di langit-langit bangunan kosannya itu atau area ruangan kosannya itu. Kemudian kobaran api juga merambat ke beberapa perabotan ya, terutama lemari dan juga kasur-kasur yang ada di kosan tersebut. Kemudian Islamia yang panik langsung bergegas menggendong anaknya yang masih berusia 4 tahun untuk menuju ke kamar mandi yang berada di ujung lorong dari bangunan kosan tersebut untuk membuat sebuah alat pemadam api sederhana, yakni dengan memanfaatkan handuk basah yang nantinya akan dilempar ke dalam pusat api. Namun ternyata upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Islamnya akhirnya bergegas untuk menggendong kembali anaknya. Jadi saat insiden itu terjadi memang Islamnya berkali-kali menggendong anaknya kemudian meletakkan di sampingnya untuk melakukan serangkaian upaya untuk memadamkan api ya. Kemudian ternyata upaya dari Islamnya untuk melempar salah satu alat pemadam kebakaran sederhana menggunakan handuk basah itu ternyata tidak membuahkan hasil. Islamnya pun bergegas kembali menggendong anaknya yang berada di sampingnya itu yang berdekatan dengan api, kemudian lari menuju ke lantai 2 di bangunan kosan tersebut untuk mengambil sebuah tabung alat pemadam api ringan, tabung yang berwarna merah yang biasa terdapat di bangunan gedung bertingkat ya. Kemudian lalu Islamiyah berusaha untuk membawa tabung tersebut dengan menyeretnya karena memang Islamiyah saat itu sedang juga dalam keadaan menggendong sang anak, menyeret tabung apa tersebut untuk bisa diseret hingga dibawa ke area lantai dasar yang menjadi lokasi dari insiden kebakaran tersebut. Kemudian ternyata Islamiyah di situ mendapati masalah baru ternyata ketika alat tabung apa tersebut sudah diseret berada di tepat di depan kamar yang terbakar, ternyata Islamnya yang memang saat itu dalam keadaan panik tidak tahu cara menggunakan dari tabung alat pemadam api ringan tersebut, sehingga akhirnya Islamia yang memang dalam keadaan sangat panik tersebut karena kobaran api begitu cepat besar, akhirnya memilih untuk meletakkan tabung api tersebut ke area ruang tamu dan berteriak meminta tolong kepada warga yang berada di depan bangunan kosannya itu. Kemudian ia bergegas untuk menggendong kembali anaknya masih berusia 4 tahun untuk keluar dari bangunan kosan tersebut yang memang saat itu begitu pekat ya, didapati adanya asap berwarna hitam yang sepertinya memang sudah mengepul dan masuk ke berbagai macam ruangan yang ada di lantai dasar tersebut. Dan akhirnya Islamia pun bisa menyelamatkan diri beserta dengan anaknya masih berusia 4 tahun. Dan kondisi di dalam kosan tersebut memang menurut Islamia
berdasarkan informasi kami pun, kami sempat berwawancara dengan Islamiyah, ternyata memang dalam keadaan kosong dan itu adalah kosan khusus laki-laki, khusus pria yang memang diperuntukkan untuk kerja ataupun untuk mahasiswa. Jadi saat insiden kebakaran itu terjadi, memang kondisi kosan dalam keadaan kosong, para penghuni sedang keluar untuk beraktivitas, yaitu bekerja ataupun berkuliah. Sementara itu, informasi yang kami himpun dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKB Kota Surabaya, Dedi Irianto, bahwasanya pihak Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan sekitar 10 unit truk pemadam berbagai macam jenis untuk melakukan intervensi upaya pemadaman di lokasi kebakaran di bangunan kosan tersebut. Kemudian didapati informasi api pokok dinyatakan padam sekitar pukul 15.57, kemudian setelah dilakukan serangkaian tahapan blowing atau lebih tepatnya untuk menghisap asap dari sisa kebakaran, dampak dari kebakaran yang begitu menyeruak masuk di dalam berbagai macam kamar di dalam kosan tersebut. Kemudian dilakukan serangkaian upaya untuk pembahasan. Ternyata mekanisme intervensi pemadam kebakaran dinyatakan selesai pukul 16.50. Dan berdasarkan penggalian informasi yang dilakukan oleh pihak DPKB Kota Surabaya, insiden kebakaran tersebut diduga kuat berasal dari korsleting perabotan elektronik, yakni kipas angin yang ada di dalam kamar yang memang dihuni oleh Islamiyah dan Novalindo sang suami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.